Selamat siang keluarga besar Stella Gracia Atambua. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Isabel Suarez, yang akan membawakan materi fisika kelas 10 dengan tema gerak lurus. Oke, kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian gerak lurus. Kedua, menjelaskan besaran-besaran yang ada dalam gerak lurus. Dan yang ketiga, menjelaskan karakteristik gerak lurus beraturan. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu mau bertanya dulu pada anak-anak, apakah jarak dan perpindahan mempunyai arti yang sama? Terus kelajuan dengan kecepatan mempunyai arti yang sama? Oke. Yang pertama kita masuk pada bagian pengertian dulu. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian gerak lurus, kita harus tahu dulu gerak itu apa. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan lintasan tertentu berdasarkan titik acuan tertentu. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau yang dikenal dengan gerak parabola. Gerak yang akan kita bahas kali ini adalah konsep gerak lurus. Yang dimaksud dengan gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus. Gerak suatu benda pada lintasan lurus. Dan pembahasan mengenai gerak lurus ini akan melibatkan banyak besaran, Nah, besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, ada beberapa, ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, dan kelajuan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Yang pertama, jarak. Jarak biasa dilambangkan atau disimbolkan dengan S. Yang dimaksud dengan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sebuah benda yang dihitung sepanjang lintasan dari awal hingga lintasan akhir atau hingga akhir lintasan. Jarak ini dia merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai atau besarnya saja. Dia tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai atau besarnya saja. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai jarak yang ada. Misalnya, Rosi berjalan ke arah utara sejauh 4 meter, kemudian berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Maka panjang lintasan atau jarak yang ditempuh Rosi sebesar 7 meter. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan
adalah perubahan kecepatan. Misalnya satu contoh soal, Rosie berjalan ke arah utara sejauh 4 meter, kemudian berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Maka perubahan kedudukan atau perpindahan yang ditempuh Rosie itu adalah 5 meter, bukan 7 meter. Nah, perpindahan Rosie itu bisa diselesaikan dengan aturan Pythagoras, yaitu dengan menarik garis lurus dari awal kedudukan ke akhir kedudukan. Terus perpindahan itu dia merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan juga arah. Jadi antara jarak dengan perpindahan itu dia berbeda. Dalam hal ini jarak dia tidak memperhatikan arah, dan perpindahan dia memperhatikan arahnya. Besaran yang berikut yang ada pada gerak lurus yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, di dalam fisika kedua kata ini, kelajuan dengan kecepatan, dia memiliki arti atau konsep yang berbeda. Kadang kita samakan saja antara kelajuan dengan kecepatan, tetapi dalam fisika kedua kata itu memiliki arti atau konsep yang berbeda. Yang pertama itu adalah kelajuan. Jadi yang dimaksud dengan kelajuan itu adalah besar jarak yang ditempuh benda terhadap waktunya. Atau kelajuan adalah jarak per satuan waktu dan merupakan besaran skalar yang nilainya selalu positif. Kelajuan ini juga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur, yaitu speedometer. Besaran yang berikut adalah kecepatan. Kecepatan adalah perubahan kedudukan benda yang berpindah dalam selang waktu tertentu. Jadi kecepatan itu adalah perubahan kedudukan benda yang berpindah dalam selang waktu tertentu, atau kecepatan itu adalah perpindahan yang dialami benda per satuan waktu. Kecepatan dia merupakan besaran vektor dan diukur dengan menggunakan velociometer. Nah, antara kelajuan dengan kecepatan, dua kata ini dia berbeda. Antara kelajuan itu dia melibatkan besaran jarak dan waktu. Pada besaran kecepatan dia melibatkan perpindahan dengan waktu. Contoh kelajuan, misalnya Ani berjalan dengan kelajuan 2 meter per detik atau 2 meter per sekon. Contoh kecepatan adalah Ani berjalan dengan kecepatan 2 meter per detik ke arah timur. Jadi kelajuan dengan kecepatan, kelajuan dia tidak memperhatikan arah, tetapi kecepatan dia memperhatikan arah. Jadi kelajuan dia masuk dalam besaran skalar dan kecepatan masuk dalam besaran vektor. Secara matematis, kelajuan dan kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan. Kelajuan atau
biasa disimbolkan dengan V itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Terus yang kedua, persamaan untuk kecepatan, V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu, di mana V itu sendiri adalah kecepatan yang mempunyai satuannya meter per detik, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Jadi kelajuan atau V itu jarak dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan, V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, supaya adik-adik lebih paham mengenai kecepatan dengan kelajuan, jarak dengan perpindahan, saya akan memberikan satu contoh soal. Silakan mendengar satu contoh soal. Wati bersepeda ke arah selatan sejauh 50 meter, lalu berbalik ke utara sejauh 100 meter, berbelok lagi ke barat sejauh 50 meter, dan berbalik lagi ke timur sejauh 100 meter. Jika waktu tempuh Wati 2 menit, berapakah kelajuan dan kecepatan Wati bersepeda? Nah, dari soal yang ada diketahui besaran, ada jaraknya, terus ada waktunya. Ada jarak dan ada waktu. Nah, di situ yang diketahui waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 menit. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Terus jaraknya itu ada yang 50 meter, 100 meter, 50 meter lagi, terus 100 meter lagi. Nah, pada soal yang ada kita disuruh untuk menghitung kelajuan dengan kecepatannya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini soal, kalian harus ingat lagi pengertian kecepatan dengan kelajuan tadi. Seperti yang tadi, kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu, dan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di situ waktunya T-nya di situ 2 menit. 2 menit itu kita harus konversikan dia atau ubah dia ke satuan detik. Jadi 2 menit itu sama dengan 120 detik atau 120 sekon. Adik-adik sudah tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi tinggal 2 menit itu dikali dengan 60, ya hasilnya 120 detik. Nah, yang ditanya itu adalah kelajuan dan kecepatan. Untuk menjawab, jarak itu adalah kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, dari soal yang ada berarti kita harus tahu dulu jarak itu berapa. Nah, pengertian jarak tadi itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Berarti untuk menghitung jarak tinggal saja 50 meter ditambah dengan 100 meter ditambah dengan 50 meter ditambah dengan 100 meter lagi sama dengan 300 meter. Jadi jaraknya itu 300 meter. S-nya itu 300 meter. Terus yang kedua, untuk menentukan dia punya kecepatan itu kan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di sini kita harus cari perpindahannya dulu. Jadi ada yang pertama itu si Wati ini dia berjalan 50 meter ke arah selatan, 50 meter ke arah selatan. Setelah itu membalik lagi ke utara sejauh 100 meter dan berbelok lagi ke barat itu
sejauh 50 meter dan berbalik lagi ke timur itu sejauh 100 meter. Nah, untuk menentukan dia punya perpindahan seperti yang tadi kita gunakan aturan Pitagoras. Aturan Pitagoras. Jadi perpindahan itu arah yang berlawanan ada antara barat selatan dengan utara. Ke selatannya itu 50, ke utaranya itu 100, terus ke baratnya itu 50 dan ke timurnya itu 100. Jadi kita tinggal menghitung dengan menggunakan aturan Pitagorasnya. Jadi dia punya perpindahannya itu tinggal akar 50 kuadrat ditambah dengan 50 kuadrat itu dapatnya 5.000 meter. Ya, akar 5.000 meter itu sekitar 70,7 meter. Akar dari 5.000 itu 70,7 meter. Nah, mungkin adik-adik agak bingung atau belum paham. Jadi kita untuk menghitung perpindahan kita buat dulu arah mata anginnya saja dulu. Utara, timur, barat dan selatan. Kita tentukan itu dulu. Setelah itu baru lihat arah yang berlawanan tinggal dikurangkan saja dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi misalnya yang tadi itu yang berlawanan itu adalah arah selatan dengan utara, terus barat dengan timur. Tinggal dikurangkan saja, baru akarkan dia sudah selesai, dapat hasilnya 70,7 meter. Itu untuk perpindahannya. Nah, sekarang untuk menghitung dia punya kelajuan, jarak tadi kita sudah dapat nilainya 300 meter, terus perpindahan tadi sudah dapat nilainya 70,7 meter. Sekarang kita masuk pada persamaan yang ada, yaitu kelajuan dengan kecepatan. Nah, kelajuan tadi itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak tadi kita sudah dapat nilainya itu adalah 300 meter dan waktunya tadi itu adalah 2 menit. 2 menit dikonversi atau diubah dia ke dalam detik, ya jadinya 120 detik. Maka kelajuan waktu itu 30 dibagi dengan 120 detik itu dapatnya 2,5 meter per detik. 2,5 meter per detik itu adalah kelajuan Wati. Terus yang kedua itu adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan tadi kita sudah hitung, itu dapatnya 70,7 dibagi dengan waktu, yaitu 120. Jadi 70,7 dibagi dengan 120 itu dapatnya 0,58 sekian meter per detik, atau dibulatkan saja jadinya 0,6 meter per detik. 0,6 meter per detik. Oke, itu adalah salah satu contoh soal tentang kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan sepeda Wati itu 2,5 meter per detik, sedangkan kecepatannya itu 0,6 meter per detik. Dari hasil yang ada saja kita sudah tahu bahwa antara kecepatan dengan kelajuan itu adalah dua besaran yang kelihatannya mirip tapi
secara konsepnya itu dia berbeda. Oke. Selanjutnya, benda yang bergerak itu dia tidak selalu memiliki kelajuan yang sama. Benda yang bergerak tidak selalu memiliki kelajuan yang sama. Kelajuannya bisa berubah sesuai dengan dia punya lintasan yang dilalui. Jadi kelajuan itu dia bisa berubah sesuai dengan lintasan yang dilalui. Misalnya, saat sebuah mobil bergerak dari kota P ke kota Q, jika kota P dan kota Q ditarik garis lurus, kedua kota itu misalnya terpisah sejauh 150 km. Namun saat pengemudi menjalankan mobilnya dari kota P ke kota Q, angka pada speedometer bertambah sebesar 180 km lah. Nah, hal ini terjadi karena mobil tidak terus-menerus menempuh lintasan lurus. Kadang mobil itu dia berbelok, mobil itu dia menanjak, bahkan dia menurun. Dari dua keadaan ini, maka akan muncul pengertian kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jadi dari dua keadaan tadi itu akan muncul kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, kita akan bahas lagi satu persatu, yaitu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang pertama, kecepatan rata-rata. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Jadi kecepatan rata-rata itu dia searah dengan arah perpindahan. Jadi kecepatan tadi dia masuk dalam besaran vektor, maka kecepatan rata-rata juga dia masuk dalam besaran vektor. Persamaan kecepatan rata-rata ditulis V rata-rata itu sama dengan delta S per delta T, atau S akhir dikurangi dengan S awal per T akhir dikurangi dengan T awal. Delta S per delta T atau T2 dikurangi T1 per T2 S2 dikurangi S1 per T2 dikurangi dengan T1. Yang berikut keterangan dari persamaan itu adalah V rata-rata itu adalah kecepatan rata-ratanya, satuannya meter per detik. Delta S itu adalah perpindahannya, satuannya meter, dan delta T itu adalah waktunya, satuannya detik atau sekon. Terus yang kedua, kelajuan rata-rata. Yang dimaksud dengan kelajuan rata-rata adalah hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Jadi kelajuan rata-rata itu adalah hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kelajuan rata-rata dia tidak bergantung pada arah. Persamaan kelajuan rata-rata atau V rata-rata sama dengan V sama dengan S dibagi dengan T, atau jarak dibagi dengan waktu. Jarak total dibagi dengan waktu. Nah, di situ ada satu contoh soal.
kota P dan kota Q jika ditarik garis lurus terpisah sejauh 120 km. Sebuah mobil bergerak dari kota P menuju kota Q melalui satu-satunya jalan penghubung dan diperoleh data pada speedometer sebesar 160 km. Waktu tempuh dari P ke Q itu selama 2 jam. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut? Dari soal yang ada yang diketahui itu adalah perpindahannya, yaitu sebesar 120 km, jaraknya itu 160 km, dan waktu atau delta T-nya itu sebesar 2 jam. Yang ditanyakan itu adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, tinggal untuk menyelesaikan soal ini, tinggal kalian tadi sudah dengar persamaan dari kelajuan rata-rata itu, terus kecepatan rata-rata itu dia punya persamaannya. Kelajuan rata-rata itu jarak dibagi dengan waktu. Nah, tadi yang diketahui jaraknya itu 160 km. Terus waktunya itu sebesar 2 jam. Karena satuan di situ sudah dalam satuan jaraknya sudah kilometer, terus satuan waktunya itu sudah dalam jam, ya tidak usah konversikan dia lagi. Tinggal jarak dibagi dengan waktu, tinggal 160 km per jam dibagi dengan 2 jam, ya tinggal hasilnya 80 km per jam. Jadi 160 km dibagi dengan 2 jam, 80 km per jam. Yang berikut kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktunya. Jadi tadi perpindahannya itu 120 km, waktunya tetap 2 jam, 120 dibagi dengan 2, 60 km per jam. 60 km tiap jam. Jadi kelajuan rata-ratanya itu 80 km per jam, sedangkan kecepatan rata-ratanya itu adalah 60 km per jam. 60 km per jam. Oke, itu adalah beberapa besaran yang ada pada gerak lurus beserta contoh soalnya. Yang berikut, kita masuk yang berikut, karakteristik gerak lurus beraturan. Jadi sebelum kita masuk pada karakteristik gerak lurus beraturan itu, kita harus tahu dulu bahwa gerak lurus sendiri itu dia dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk kali ini kita hanya membahasnya tentang gerak lurus beraturan atau GLBB. Yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan atau GLB, adalah gerak sebuah benda yang kecepatannya itu tetap, kecepatannya konstan, yang artinya dalam beberapa selang waktu yang sama perpindahan benda juga akan sama. Pada gerak ini biasanya terjadi pada suatu benda yang suatu benda yang melalui lintasan lurus yang datar atau horizontal.
pada gerak lurus beraturan itu dia berlaku persamaannya itu kecepatannya itu konstan, kecepatan tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang sekali kita melihat atau jarang sekali kita jumpai contoh dari benda yang bergerak lurus beraturan dalam jangka waktu yang yang relatif lama. Jarang sekali kita menemukan atau menjumpai contoh benda yang melakukan gerak lurus beraturan dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya pada sebuah motor yang sedang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam terpaksa harus mengurangi kecepatannya ketika di depannya ada kendaraan lain, atau motor tersebut harus menambah kecepatannya ketika akan mendahului kendaraan lain di depannya. Dengan demikian, kecepatan motor tidak selamanya tetap, tetapi berubah. Tapi untuk jangka waktu tertentu, kecepatan motor tersebut dapat dikatakan tetap sehingga dikatakan motor bergerak lurus beraturan. Untuk jangka waktu tertentu, kecepatan motor dapat dikatakan tetap sehingga dikatakan motor bergerak lurus beraturan. Yang berikut karakteristik gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Jadi suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan itu cirinya yang pertama, pada sebuah benda lintasannya itu berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Dan yang kedua, kecepatan bendanya tetap atau konstan, dia tidak memiliki percepatan atau A-nya itu sama dengan 0. Terus kecepatannya itu dia akan berbanding lurus dengan perpindahannya dan berbanding terbalik dengan waktu tempuhnya. Jadi itu adalah karakteristik gerak lurus beraturan. Nah, persamaan pada GLB atau gerak lurus beraturan itu V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali dengan T. Nah, S itu apa? Tadi sudah dijelaskan. S itu adalah jarak atau perpindahan, dan T itu adalah waktu, dan V itu adalah kecepatan. Sekarang kita masuk contoh yang terakhir untuk gerak lurus beraturan. Salah satu contohnya, sebuah motor bergerak di Jalan Jenderal Sudirman dengan kecepatan tetap 80 km per jam selama 15 menit. Berapakah jarak yang ditempuh motor tersebut? Nah, dari soal yang ada diketahui kecepatan atau V-nya itu 80 km per jam dan waktu atau T-nya itu 15 menit. Karena kecepatannya sudah dalam kilometer per jam, ya 15 menit ini kita harus ubah dia ke dalam jam. Jadi 15 menit itu sama dengan atau sama artinya dengan 1/4 jam, 1/4 jam. Yang ditanya itu adalah jarak atau S-nya. Pada persamaan GLB tadi, di mana V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali dengan T. Nah, di situ kebetulan yang dicari atau yang ditanyakan itu adalah jaraknya atau S-nya, ya tinggal kita kalikan saja kecepatan dengan waktunya.
Jadi E sama dengan V dikali T sama dengan 80 km per jam dikali dengan 1/4 jam, dapatnya 20 km. Dapatnya 20 km. Jadi jarak yang ditempuh motor di Jalan Jenderal Sudirman selama 15 menit itu sejauh 20 km. Sejauh 20 km. Oke anak-anak, pertemuan kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Nanti baru kita sambung kembali minggu depan, yaitu materinya tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sekian dan terima kasih.